masa ketika hutan masih lebih luas daripada permukiman dan ombak laut selatan menggulung tanpa penantang. Wilayah yang kini disebut Cilacap hanyalah tanah sunyi, rawa-rawa, lebat pepohonan, dan bayang-bayang kekuatan gaib yang belum tersentuh manusia. Laut nah henteu ramah kieu, tapi tanah ieu karasa narima. Nah urang kudu neruskeun ki. Urang neruskeunnya, tapi lain pikun ngawasaan. Urang neruskeun pikun hirup jeung ngajaga. Angin robah, aya nu ngawaskeun urang. Apa tujuan kalian kemari, wahai para manusia? Kami datang bukan sebagai penakluk. Kami datang karena tanah asal kami tak lagi cukup memberi hidup. Ada syarat yang harus kalian jalani jika ingin menempati wilayah ini. Sebelum Nyi penjaga segara pergi, ia bukan sekadar meninggalkan keheningan, melainkan pesan yang akan diingat tanah ini, bahwa laut bukan untuk ditaklukkan dan daratan bukan untuk dimiliki tanpa batas. Manusia boleh datang, boleh tinggal, bahkan boleh berharap hidup dari tanah ini. Namun hanya mereka yang tahu diri yang akan diberi waktu. Namun, perjalanan mereka tidak pernah benar-benar mudah. Niat baik tidak selalu disambut jalan yang lapang. Wilayah yang mereka susuri adalah tanah lama, hutan basah yang belum pernah tunduk pada langkah manusia. Di balik kabut rawa, bahaya menunggu tanpa suara. Namun, tanah itu tidak hanya memanggil satu rombongan. Di waktu yang berbeda, dari arah timur dan utara, datang pula orang-orang Jawa. Mereka yang meninggalkan kampung halaman untuk mencari takdir hidupnya sendiri. Hai manusia, beraninya kalian masuk ke wilayah ini. Maafkan kami. Kami sedang mencari tempat yang layak untuk hidup. Tempat ini tidak layak bagi kalian. Pergi, atau kalian ku cabik-cabik.
Ketika dua rombongan itu akhirnya bertemu, mereka mengira perjalanan terberat telah dilewati. Namun tanah ini belum selesai menguji. Hutan belum sepenuhnya menerima, dan rawa belum sepenuhnya membuka jalan. Di saat tatapan masih saling membaca niat, angin kembali berubah arah. Kabut menebal tanpa aba-aba. Suara hutan menghilang satu persatu. Dari balik pepohonan dan air rawa, muncul sosok yang tak sepenuhnya terlihat. Para manusia berdebah, pergi kau dari sini! Setelah ujian demi ujian dilewati, tanah itu perlahan berhenti menolak. Hutan yang dulu sunyi dan mengancam mulai memberi jalan. Rawa yang dulu menelan langkah mulai mengering di beberapa tempat. Rombongan Sunda dan Jawa yang datang dari arah dan niat berbeda kini berjalan dalam satu irama. Mereka belajar satu hal penting. Tanah ini tidak bisa dikuasai, hanya bisa dijaga. Di tempat pertemuan sungai dan rawa, mereka mulai menetap, mendirikan pondok sederhana, membuka ladang secukupnya, dan memberi batas pada apa yang boleh dan tidak boleh disentuh. Makhluk-makhluk gaib yang dulu menguji tidak lagi menampakkan diri. Bukan karena kalah, tetapi karena manusia mulai tahu diri. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai tanah rendah, tanah yang basah, tanah yang tak pernah sepenuhnya kering. Orang-orang menyebutnya Ci, air, dan Lacap, lahan yang tergenang. Dari situlah nama itu tumbuh, Ci Lacap. Bukan lahir dari penaklukan, bukan pula dari kemegahan kerajaan, melainkan dari perjalanan panjang, persatuan, dan kesediaan manusia untuk hidup berdampingan dengan alam. Dan hingga hari ini, laut di selatan masih bergelora, rawa masih menyimpan sunyi, dan tanah itu tetap mengingat siapa yang datang dengan hormat dan siapa yang datang dengan keserakahan.